Diawali dengan menampilkan seorang ayah dan anak yang bernama Syahir yang sedang mempersiapkan diri untuk menampilkan sebuah demo pertunjukan sulap sirkus kepada pihak Bengkir yang ingin menutup panggung sirkus mereka yang dianggap mulai bangkrut. Semuanya akan dipertaruhkan oleh sang ayah agar panggung sirkus mereka tidak tutup, hingga menyiapkan sebuah pistol untuk berjaga dari setiap kemungkinan buruk yang dilakukan oleh pihak Bengkir. Pertunjukan pun dimulai, penampilan yang memukau pun ditampilkan. Namun memang dasar niat buruk pihak Bengkir yang sudah diprediksi oleh sang ayah bahwa sebaik apapun pertunjukan mereka, tetap saja pihak Bengkir akan menutup panggung mereka karena terlilit hutang yang sangat banyak. Hingga akhirnya sang ayah mengeluarkan pistol yang disiapkannya tadi. Namun yang membuat kita kecewa bukannya digunakan untuk menembak kepala si Bengkir yang bernama Ederson tadi. Sang ayah malah menembak kepalanya sendiri untuk menjaga kehormatannya sambil berkata, dan disinilah kisah sesungguhnya baru akan dimulai. Tetapi sebelum dimulai, kita mau ngingetin lagi untuk kalian guys untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe, serta tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, kritik, saran atau request film selanjutnya. Dan mari kita lanjutkan. Setelah belasan tahun kemudian, di sebuah bank tiba-tiba terjadi sebuah fenomena hujan uang yang mengagumkan dan membuat orang di sekitar berebutan uang itu. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah kerjaan seorang pemuda berkostum ala Free Fire yang langsung dikejar polisi. Hingga pemuda itu lari ke dalam sebuah mobil box L300, namun ketika keluar dia sudah dilengkapi kuda besi dari BMW impian para jomblo. Aksi kejar-kejaran di tengah kota pun terjadi, dan disinilah teknik-teknik video editing tingkat dewa digunakan hingga menghasilkan video super keren, mulai dari ngepot di bawah kontainer, nyelip di mobil polisi, sampai berjalan di atas tali menggunakan motor. Dan polisi pun tak sanggup lagi mengejarnya. Scene pun berganti. Di sebuah tempat ditampilkan seorang pemuda bernama Ali yang sedang digantung kakinya, yang diketahui dia adalah seorang polisi yang ditangkap banditnya karena ketahuan saat menguntit. Aneh juga ya, di mana-mana bandit yang ditangkap polisi, ini malah kebalikannya, koclok. Dan dengan sebuah budget terbang 500 cc, temannya yang bernama Jai pun datang menolongnya. Dengan belangsak-belangsak di atas rumah warga, satu persatu bandit dikalahkan sampai akhirnya bajai mereka beritil satu-satu dan tak sanggup jalan lagi. Namun tidak sampai di situ. Setelah bajainya hancur, kini muncul lagi satu kendaraan saktinya berupa CB 500 cc yang kreditannya belum lunas, digunakan untuk menghajar para bandit hingga akhirnya mereka menang. Kehebatan mereka inilah yang membuat mereka diutus ke Chicago untuk menangkap perampok yang nyawer uang bank dan berhasil kabur tadi. Scene pun berganti. Selanjutnya diperlihatkan seorang bos pemilik bank yang ternyata dia adalah Wah Anderson sedang emosi karena banknya dirampok, dan sang rampok hanya meninggalkan sebuah kode topeng badut Joker yang tersenyum seolah menertawakan kebangkrutan banknya yang mulai tercipta. Di sisi lain, sang rampok sedang memandang sebuah gedung bekas sirkus yang lama terbengkalai. Ya, dari sini diketahui ternyata sang rampok tadi adalah Syahir, anak pemilik panggung sirkus yang bunuh diri dahulu karena Bengkir. Di sini ternyata Syahir masih trauma akan kejadian tragis yang menimpanya dahulu dan mulai ingin membalas dendam. Syahir pun memutuskan untuk membeli gedung tersebut dan membangunnya kembali. Namun dia memiliki kendala karena kekurangan kru sirkus, hingga muncullah seorang gadis cantik bernama Alia berhasil memenuhi syarat dan dia diterima bergabung di sirkus tersebut.
Di akhir kisah nanti, Alia memiliki benang merah yang sangat penting yang membuat film ini nantinya akan berakhir secara natural. Di sisi lain, polisi India yaitu Ali dan Jai yang sudah sampai di Chicago beserta Dewan Direksi Bank sedang melakukan investigasi serta rapat. Dan dari hasil rapat itu, Jai sang bos polisi membuat sebuah ide yang menurut gua sangat gila. Bagaimana enggak? Bayangin aja, si Jai meminta para dewan bank menyetujui agar bank mereka bisa dirampok sekali lagi dengan alasan agar mereka bisa memancing sang joker rampok mau keluar lagi. Kisah pun berlanjut. Di sebuah rumah, Syahir mempersiapkan teknologi canggih tingkat dewanya untuk kegiatan merampok selanjutnya. Dan kebetulan di saat dia mempersiapkan teknologi itu, di TV muncul siaran berita tantangan dari Jai kepada sang perampok yaitu Syahir itu sendiri. Nah, di sini yang keren guys, karena cara Syahir sungguh di luar dugaan. Syahir ternyata langsung mendatangi kantor polisi Chicago dan bertemu dengan Jai. Syahir ingin menjebak Jai dengan berpura-pura mengenal sang joker rampok itu dan mengajak Jai bekerja sama untuk menangkap sang perampok yang tidak lain adalah Syahir itu sendiri. Syahir mengatakan bahwa sang rampok itu adalah teman sirkusnya dulu yang bernama Charlie. Dan akhirnya setelah memberikan keterangan yang panjang lebar, Jai memberi kepercayaan kepada Syahir untuk datang kembali besok ke bank untuk membuat rencana dan jebakan untuk menangkap sang joker atau Charlie. Namun sebenarnya di sini Jai sama sekali tidak percaya dengan Syahir dan justru Jai lah yang ingin menjebak Syahir karena semua seluk-beluk bank selanjutnya hanya diketahui terbatas hanya orang-orang tertentu saja, yaitu Syahir, Ali, dan Jai. Selebihnya tidak ada orang yang tahu tentang sistem keamanan bank yang baru. Dan jika perampok itu berhasil, maka otomatis Syahirlah yang dijadikan tersangkanya karena selain pihak Jai dan Ali, hanya Syahir yang tahu. Wih, gila men. Teknik saling jebak-menjebak tingkat dewa akan dimainkan di sini. Lalu kira-kira bagaimana? Akankah Syahir tertangkap di sini? Jika Anda penasaran, mari kita lanjutkan. Hari perencanaan pun dimulai. Di sini sungguh keren banget guys. Momen di mana sang perampok dan polisi membahas tentang skenario penangkapan perampok itu sendiri pun direncanakan, yang membutuhkan pemikiran intelektual tingkat tinggi. Sang polisi dan sang rampok saling merencanakan perangkap tanpa ada yang tahu mana yang sesungguhnya menjebak dan dijebak. Sungguh kerumitan alur film yang luar biasa dan tentu saja membuat penonton semakin penasaran. Sampai akhirnya semua rencana pun dijalankan dan polisi pun bersiap jika sewaktu-waktu perampok terjadi, karena tidak ada yang tahu kapan perampokan selanjutnya akan terjadi. Namun mungkin ini di luar nalar pemikiran Jai dan para polisi, bahkan kita semua para penonton. Entah rencana gila apa yang difikirkan oleh Syahir. Dengan terang-terangan justru dia malah memberitahu kapan waktu dia akan merampok kepada Jai. Dan di sini sungguh gila. Ini seperti misi bunuh diri, beraksi di saat polisi sedang siaga. Sekilas sungguh ini adalah pemikiran yang bodoh. Namun ternyata disinilah ancaman besar untuk Jai dan kepolisian. Karena jika Jai dan polisi gagal menangkap, maka ini akan menjadi suatu penghinaan besar. Seolah sang rampok berkata, "Dasar kau idiot, otakmu gak selevel dengan otakku. Padahal sudah kuberitahu kapan waktunya, tapi kau masih gagal menangkapku." Wow, bener-bener anjrit banget nih otaknya si Syahir. Keren parah. Momen perampokan pun dimulai. Semua polisi sudah bersiaga di seluruh penjuru gedung bank. Semua dijaga ketat. Saking ketatnya bahkan seekor semut pun tak akan bisa masuk tanpa diketahui. Namun di saat semua fokus siaga, tiba-tiba hujan uang pun kembali berjatuhan dari atas gedung. Wow, gila men. Dari mana dia masuknya? Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, sampai di mana Syahir tersudut di atas gedung dan tak mungkin bisa kabur karena gedung tersebut sangat tinggi dan dijamin mati jika jatuh dari gedung itu. Namun tanpa diduga, Syahir pun nekat melompat dari atas gedung. Dengan bantuan tali yang muncul dari ranselnya, Syahir berhasil mendarat di bawah gedung dengan selamat. Dan dengan sepeda motor saktinya, kembali Syahir melarikan diri.
Namun tak sampai di situ, aksi kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Ali dan Jai yang menyadari hal itu akhirnya dengan menggunakan motor kreditannya langsung mengejar Syahir yang saat itu belum diketahui identitasnya dan masih dianggap sebagai Charlie. Sampai di sebuah jembatan, Syahir kembali terkepung oleh Jai dan pihak kepolisian. Hingga Syahir pun gak bisa maju ataupun mundur. Dan dengan penuh kepercayaan diri, Ali dan Jai yakin inilah akhir riwayat Syahir atau Charlie di dunia perampokan. Namun tanpa diduga, kembali Syahir nekat menerjunkan dirinya beserta sepeda motornya ke sungai. Dan dengan teknologi canggih, motor milik Syahir berubah menjadi speedboat saat di air. Buset, gila gak tuh? Namun, apakah pengejaran Syahir sampai di sini? Tentu tidak, Bung. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut di air. Singkatnya, Syahir kembali terkepung, kali ini dikepung dari air oleh Jai. Dan dari atas jembatan sudah dikepung oleh polisi Chicago. Bahkan dari udara sudah dikepung oleh helikopter polisi Chicago. Ini ibarat GTA, ini pasti sudah bintang 5 guys. Nah lo, kira-kira mau lari kemana lagi coba? Dan tanpa diduga, Syahir kali ini menggunakan speedboatnya untuk menyelam, menerobos ke bawah jembatan dan kembali ke permukaan sekaligus merubah speedboatnya menjadi sepeda motor kembali. Sungguh keren. Jai dan polisi lainnya pun hanya bisa melongo melihat hal tersebut. Namun tak sampai di situ, Jai kembali mengejarnya dan kali ini menggunakan helikopter. Dari atas helikopter, Jai berhasil menyerangkan timah panas ke punggung kanan Syahir. Namun ketika ingin menembaknya lagi, Syahir berhasil masuk ke terowongan dan menghilang tanpa jejak. Namun di sini Jai sudah tahu bahwa perampok itu adalah Syahir dan langsung membawa anggota untuk menangkap Syahir di panggung sirkusnya. Dengan adanya luka tembak yang berhasil disarangkan di punggung Syahir, sudah bisa dijadikan barang bukti kuat bahwa dia sang Charlie Joker perampok itu. Pengepungan pun terjadi kembali. Syahir yang baru saja selesai dangdutan dengan krunya langsung dikepung Jai dan polisi. Jai menuduh Syahir adalah perampok tersebut. Namun Syahir tidak mau mengakuinya. Dan sebagai bukti, dengan bangganya Jai menyuruh Syahir membuka bajunya. Karena di punggungnya pasti ada bekas luka tembak tadi yang bisa dijadikan barang bukti kuat. Namun saat dibuka dan diperiksa oleh Ali, ternyata luka tembak itu tidak ada. Jai yang tidak percaya akan hal itu bahkan memeriksanya sendiri. Namun ternyata benar tidak ada. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda bisa mendebaknya? Scene berikutnya akan menjelaskan logikanya kenapa hal ini bisa terjadi. Sampai jumpa di part kedua.